Saudara, sudah disahkan DPR bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja mampu memberi manfaat optimal bagi pekerja, pemberi kerja, tapi juga bagi ekonomi Indonesia. Untuk membahasnya sudah hadir di narasumber kami, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Selamat malam Bu Menteri. Selamat malam Mas Aiman. Iya, apresiasi dulu Bu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Bu Ida Fauziah di tengah unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah, tapi Anda muncul untuk kemudian menjawab berbagai tudingan. Termasuk juga pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih, apresiasi sekali lagi Bu Ida. Sama-sama. Bu Ida, saya ingin bertanya, betulkah kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak kemudian menggerus hak pekerja? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa seluruh proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini melibatkan stakeholder ketenagakerjaan, teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, maupun teman-teman pengusaha, baik Apindo maupun Kadin. Kami bersepakat melakukan mereview draft RUU yang sudah kami sampaikan kepada DPR. Dari hasil pembicaraan tripartit nasional, itulah yang menjadi panggung atau bekal kami untuk menyampaikan kepada DPR, dan kami memperbaiki draft RUU. Saya kira draft RUU ini kami berusaha semaksimal mungkin mengakomodasi kepentingan, baik kepentingan pekerja maupun kepentingan pengusaha. Hak-hak para pekerja justru ada kepastian perlindungan kepada para pekerja. Ada beberapa isu yang saya kira saya perlu jawab. Ada beberapa isu yang harus saya jawab nih, Mas Aiman. Teman-teman kan ada beberapa, ada 7 tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman kerja kaitannya dengan perlindungan kepada mereka. Yang pertama terkait dengan PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu atau pekerjaan tidak tetap, yang ini mengacu Undang-Undang 13/2003. Tidak semua maksudnya Bu Menteri ya, tidak semua perusahaan bisa menerapkan PKWT tanpa batas. Karena yang kemudian berkembang adalah bisa menjadikan pekerja kontrak seumur hidup. Ya, itu yang distorsi informasi. Jadi ketentuan yang ada di Undang-Undang 13/2003 tentang PKWT ini kita atur kembali di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tambahannya adalah ada perlindungan bagi pekerja PKWT dalam bentuk pemberian kompensasi bagi pekerja PKWT. Ini yang sebelumnya tidak diatur di Undang-Undang 13/2003. Kemudian terkait dengan upah minimum kabupaten kota tetap diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja atau buruh dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Ini juga banyak sekali distorsi informasi, banyak yang menganggap bahwa upah minimum kabupaten kota tidak lagi diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian terkait dengan alih daya atau outsourcing. Perjanjian kerja harus mensyaratkan pengalian pelindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Ini sebenarnya juga sama dengan Undang-Undang 13/2003 dan ketentuan dari Mahkamah Konstitusi hasil judicial review di MK. Nah, apabila terjadi pengalian pekerjaan dari perusahaan alih daya, masa kerja pekerja atau buruh tetap dihitung. Kemudian yang paling penting adalah perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini ada kepastian diatur bagi para pekerja. Iya Bu Menteri, boleh saya kemudian pengerucutkan karena kita harus kemudian konfirmasi soal ini langsung ke Bu Menteri. Saya hanya memilih beberapa saja yang kemudian menjadi perhatian masyarakat banyak. Pertama soal pekerja kontrak tadi atau PKWT, pekerja kontrak pada waktu tertentu. Saya ingin bertanya, di undang-undang sebelumnya diatur misalnya 2 tahun atau 3 tahun dan maksimal diperpanjang selama 2 kali. Tapi
pada Omnibus Law ini, Cipta Kerja, dihapus semuanya. Logikanya adalah berarti perusahaan bisa mempekerjakan karyawan dengan status kontrak tanpa ada batas waktu, sampai kapanpun. Tidak. Jadi ketentuan yang ada di Undang-Undang 13 2003 akan tetap diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Dan bukan akan ya, tetap diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian hal-hal yang bersifat lebih teknis diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi prinsipnya saya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang 13 2003 tentang PKWT ini tidak dicabut ketentuannya. Jadi tetap ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tambahnya adalah ada PKWT pekerja PKWT ini ketika berakhir mendapatkan uang kompensasi. Ini yang perlindungan baru yang tidak ada di Undang-Undang 13. Baik. Kemudian hal-hal yang teknis, Mas Aiman, akan diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya diatur dalam undang-undang yang ada di bawahnya. Saya ingin tanya, baik itu jelas PKWT. Kemudian yang kedua soal hari libur yang dipangkas. Saya bacakan, Bu Menteri izin. Hak pekerja untuk mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan. Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun pada Undang-Undang Cipta Kerja, saya sebutkan pasalnya, 79 ayat 2 huruf B. Pekerja diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dan 1 hari libur. Artinya kalau biasanya 2 hari libur dalam 1 pekan, sekarang hanya 1 hari libur. Itu juga ketentuan waktu kerja dan libur atau cuti itu tetap diatur di Undang-Undang 13, tetap diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi jam kerja itu 7 jam kalau hari kerjanya itu 6 hari, 8 jam kalau hari kerjanya itu 5 hari, tetap diatur. Kemudian kita mengakomodasi jika ada jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ada dinamika teknologi informasi ini yang ternyata jenis pekerjaannya membutuhkan waktu yang kurang dari 7 atau 8 jam itu. Ini akan diakomodasi di undang-undang ini. Jadi sesungguhnya tidak, Bu Menteri mengatakan tidak ada yang berubah dengan hari libur ini? Betul, tidak ada yang berubah. Waktu istirahatnya juga sudah diatur sebagaimana Undang-Undang 2003. Cuti haid, cuti melahirkan juga tetap diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan jika ada hal-hal yang membutuhkan pengaturan lebih teknis, akan diatur dengan peraturan pemerintah. Pada prinsipnya hal-hal yang baik di Undang-Undang 13 2003 tetap diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bahkan kami justru hal-hal baru yang lebih baik lagi, konteksnya perlindungan, itu kami akomodasi di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pengurangan cuti pada pasal 79 ayat 3 juga tidak ada. Disebutkan bahwa pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja selama pekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan atau 1 tahun berturut-turut. Pertanyaannya adalah, ini menghapuskan ketika biasa ada 5 tahun atau 6 tahun itu kemudian ada cuti besar selama 1 bulan, itu dihapuskan. Jadi hanya 12 hari dalam setahun. Di situ disebutkan paling sedikit, Mas Aiman. Ya, jadi tidak mengurangi jatah. Jadi minimal 12 hari, tidak boleh kurang dari 12 hari. Iya, betul. Cuti tahun paling sedikit 12 hari. Baik. Saya maju lagi, Bu Menteri. Sanksi bagi perusahaan tidak bayar upah sesuai ketentuan dihapus. Saya sebutkan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya telah mengatur pengupahan yang ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya UMP. Lalu kemudian pada pasal 91 ayat 2 menyatakan dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau UMP tadi misalnya, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 pasal pada Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dihapuskan di dalam Cipta Kerja. Jadi gini, Mas.
ketentuan sanksi baik pidana maupun administrasi tetap diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kita hanya memperbaiki sistematikanya saja. Jadi saya ingin sampaikan bahwa seluruh ketentuan pidana maupun sanksi administrasi tetap atau kembali ke Undang-Undang 13 2003. Kita hanya memperbaiki sistematikanya saja. Jadi tetap mengacu pada pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, pasal 91 ini? Betul, betul. Artinya bagi perusahaan yang kemudian memberikan upah di bawah ketentuan perundang-undangan atau di bawah kesepakatan misalnya UMP dan lain sebagainya, tetap bisa kemudian diberikan sanksi? Betul, betul. Masih berlaku seperti Undang-Undang 13 2003. Betul, Pak. Dasar hukumnya di mana, Bu Menteri? Kalau seandainya sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, lalu Undang-Undang 13 2003 tadi, Undang-Undang Ketenagakerjaan masih berlaku. Kan tidak ada kemudian klausul yang menyatakan bahwa mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi ketentuan yang ada, sistematikanya adalah ketentuan yang ada. Saya lihat dulu ya. Jadi gini Mas, pada prinsipnya dulu, bahwa ketentuan yang ada tentang sanksi pidana maupun sanksi administrasi itu akan diatur di Undang-Undang Cipta Kerja dan sistematikanya diperbaiki. Itu dulu. Jadi saya mesti baca, tapi saya ingin pastikan bahwa itu sudah menjadi keputusan politik bahwa ketentuan sanksi pidana dan sanksi administrasi tetap mengacu atau menggunakan Undang-Undang 13 2003. Kalau demikian, apa perubahannya? Artinya tidak ada perubahan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama dengan Cipta Kerja. Kenapa kemudian mesti muncul Undang-Undang Cipta Kerja, Bu Menteri? Banyak sekali, Mas. Tadi, misalnya tentang PKWT. PKWT itu tidak tidak ada perlindungan bagi pekerja waktu tertentu. Di situ, di sini dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, memberikan kompensasi kepada pekerja waktu tertentu jika masa kontraknya atau masa kerjanya sudah selesai. Itu jelas berbeda. Kemudian soal waktu kerja, kita mengakomodasi jenis pekerjaan yang membutuhkan fleksibilitas waktu kerja. Itu jelas kita atur di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian hal yang baru yang perlu saya sampaikan tentang kepastian perlindungan bagi teman-teman yang mengalami PHK. Kita memperkenalkan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini maksudnya adalah lebih memberikan kepastian bagi pekerja untuk memiliki bekal untuk mencari pekerjaan baru. JKP ini akan teman-teman dapatkan cash benefit, vocational training, dan akses penempatan. Jadi selama ini tidak ada dan tidak diperkenalkan di sekarang di OPNI begitu ya? Sekarang di OPNI orang-orang yang kena PHK sekarang di OPNI diperhatikan. Betul. Sebelumnya lepas begitu saja. Tadi saya secara umum saya ingin sampaikan kepada Mas Aiman bahwa saya mengatakan yang bagus dari Undang-Undang 13 2003 kita pertahankan. Kemudian hal-hal baru yang membutuhkan akomodasi regulasi kita masukkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu prinsip dari Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Terakhir, Bu Menteri, sayang sekali waktu memang terbatas, tapi saya ingin bertanya terakhir ini. Kemarin saya berdialog dengan salah satu anggota dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan karpet merah bagi investor. Bagaimana mungkin nanti bisa terjadi masyarakat adat tanpa memiliki lahan karena lahannya sudah digunakan untuk investor? Saya kira ini bukan ranah saya ya, tapi yang menjawab tentu saya kira undang-undang ini tidak juga memberikan karpet merah dan kemudian justru memberikan ruang tertutup bagi terciptanya lapangan kerja baru. Saya kira itu saya bisa pastikan bahwa tidaklah begitu karena maksud dari undang-undang ini adalah menciptakan lapangan kerja, kemudian yang tidak kalah
pentingnya adalah bagaimana memberikan perlindungan bagi usaha menengah kecil UMKM kita. Itu tidak akan terjadi, Bu Menteri ya? Ya. Oke, terakhir lagi, paling akhir Bu Menteri, hari ini, kemarin, mohon maaf, Bu Menteri memberikan surat secara terbuka kepada buruh. Apa yang mendasari Bu Menteri mengirimkan surat terbuka dan apa pesan yang paling penting dari surat terbuka itu yang ingin disampaikan? Saya persilahkan kepada Bu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bu Ida Fauzia. Sebenarnya saya ingin menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan hadir untuk atau bersama dengan teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, bersama dengan teman-teman pekerja atau buruh. Kami hadir untuk memastikan perlindungan itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kami merasa akomodasi kepentingan itu yang kita bicarakan melalui tripartit nasional sudah diakomodasi di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ketika kami mengakomodasi itu, maka sesungguhnya tidaklah relevan lagi kalau misalnya teman-teman pasti juga turun ke jalan. Jadi yang saya mengajak kepada teman-teman, jika ada hal-hal yang masih membutuhkan pengaturan lebih detail dalam peraturan pemerintah, kami pemerintah juga sangat terbuka untuk bersama-sama dengan teman-teman serikat pekerja, serikat buruh maupun dengan teman-teman pengusaha. Dan ini sebenarnya sudah berjalan. Sebelum ketika selesai kami membicarakan RUU Cipta Kerja, kami juga mengajak teman-teman untuk menyiapkan draft peraturan pemerintahnya. Ketika dialog kami buka seperti itu, maka saya berharap manfaatkanlah forum dialog ini dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang membutuhkan kepastian perlindungan melalui peraturan pemerintah kita akan terus bicarakan. Dari dialog yang saya lakukan pada saat ini dengan Bu Menteri, boleh saya simpulkan bahwa Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauzia berdiri paling depan untuk membela keseimbangan tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Silakanlah kalau Mas Aiman berpersepsi seperti itu. Yang penting saya ingin bekerja, sekali lagi menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dengan kepentingan pengusaha, antara keberlangsungan usaha dan perlindungan teman-teman pekerja atau buruh. Dan yang paling penting, saya juga ada aspirasi di luar teman-teman yang sekarang bekerja, ada 7 juta. Kalau angkanya sebelum COVID ya, ada 7.050.000 teman-teman yang membutuhkan pekerjaan yang saya kira juga perlu diakomodasi kepentingannya oleh pemerintah. Kenapa saya tanya Bu Menteri? Karena tentu kami mengharapkan komitmen dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk menjaga keseimbangan tersebut. Apakah Bu Menteri keberatan ketika saya simpulkan seperti itu? Sangat tidak keberatan, tapi itu kan biarkan orang lain yang menilai. Saya akan bekerja dengan porsi itu, di tempat itu, tapi soal penilaiannya itu saya percayakan kepada masyarakat. Dan kami terus akan mengawal, termasuk juga kepada masyarakat mengawal saya bagaimana posisi pemerintah ada di tengah, menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, buruh, dan kepentingan pengusaha. Tentu kami akan melihat juga soal fenomena ini dan kami akan terus mengawal. Terima kasih Bu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bu Ida Fauzia. Apresiasi sekali lagi di tengah unjuk rasa yang merebak, Ibu kemudian muncul dan kemudian menjelaskan ini. Terima kasih sekali lagi Bu Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.